Aku mau cerita kisah cinta aku yang berantakan ini di sini. Semua cerita aku ini berawal dari aku yang curiga. Apa sih yang ditutup-tutupin Berry dari aku selama ini? Pagi itu aku datengin kantor Berry, sekaligus ngasih kejutan buat dia. Yang paling berpengaruh siapa di lapangan? Mandornya, SDM-nya, tenaga kerjanya, atau mungkin justru saat penyewaan alat-alat kita? Oh ya, tapi kamu bisa ngawasin kan? Berry! Dari mana? Kok tumben langsung ke kantor? Aku kesini tuh niat mau bawain kamu makanan. Apa-apaan? Jadi kamu kerjanya kayak gini nih Oi. kalau di kantor? Ini dia. Bilangnya sibuk, Ini kamu dia ngapain? sekretaris yang handle semua permasalahan di kerjaan aku. Kamu kenapa sih kok marah-marah datang? Aku tuh udah curiga ya dari kemarin-kemarin. Dia ntar biar saya urus dulu ya. Aku maki-maki dia. Aku bilang kalau dia itu pembohong. Aku lempar bingkisan yang udah aku tata buat dia. Tapi emang Aku butuh kamu ada tiap waktu, tapi aku bela-belain, kamu ngerti aku siap-siap gini pasti datang ke sini. Iya. Tapi apa yang aku lihat, apa yang aku dapati? Aku gak peduli lagi. Sekarang semuanya udah jelas. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu tuh, aduh, jangan childish gitu deh. Aku di sini kerja. Udahlah, aku capek sama semua ini. Aku udah lihat beberapa bukti kalau kamu seperti itu. Oh, jadi kamu sekarang mata-mata. Apa ada yang kurang dari aku selama ini, Berry? Aku udah kalah banget waktu itu. Minggu ini kami telah menerima banyak kisah di pengakuan terlarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang perempuan yang bernama Ines. Hubungannya dengan kekasihnya mulai merenggang manakala Ines mendapati adanya ketidakberesan di dalam diri kekasihnya. Hal itu membuat Ines untuk nekat melakukan perselingkuhan untuk mengobati rasa kecewanya. Akan tetapi bukannya kebahagiaan yang Ines dapatkan, melainkan dia semakin terjerumus ke dalam jurang penyesalan. Seperti apakah kisah Ines? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuan terlarang.com. Dia bosan sama sikapku yang posesif. Aku bingung. Posesif yang gimana? Aku pikir aku salah kalau aku pengen tahu tentang hidup dia. Enggak kan? Padahal 1 tahun lagi kami udah ada rencana buat menikah. Dia jadi berubah.
Tapi untungnya di saat aku sedang kesepian, ada orang yang bisa aku ajakin untuk berbagi. Namanya Miko. Dia teman sekantor aku. Emang sih, dari awal dia selalu deketin aku. Ya gitu. Masa sih, tapi kan aku setiap hari perhatian sama kamu gitu. Miko orangnya baik. Aku nyaman kalau cerita sama dia. Dia bisa bikin hati aku tenang, seneng. Tapi perselingkuhan itu gak berlangsung lama. Adanya sikap keterbukaan sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah hubungan. Namun bagaimana bila hal itu tidak terjadi? Apa yang akan terjadi pada Ines? Apa yang akan dilakukan oleh Ines? Mampukah dia meraih kebahagiaannya lagi? Tetap simak kisah Ines hanya di pengakuanterlarang.com. Miko orangnya baik. Aku nyaman kalau cerita sama dia. Dia bisa bikin hati aku tenang, seneng. Tapi perselingkuhan itu gak berlangsung lama. Nes. Teman kayak gini. Tar dulu. Teman kayak gini. Romantis begini. Apaan sih Teman kamu? kerja kayak gitu. Kamu gak usah peduli lagi sama aku. Kenapa? Kamu tahu diri dong. Kenapa aku? Aku lihat pakai mata aku sendiri. Apa yang kamu lakukan di kantor? Denger ya. Apa yang kamu lakukan di rumah? Tiba-tiba aja ada Billy di situ. Dia marah besar. Aku langsung panik. Tapi aku cepat-cepatin tenangin pikiran aku. Aku nggak takut. Serah dia mau ngapain. Aku udah pasrah waktu itu. Aku udah capek terus-terusin begini. Aku udah gak kuat sama Billy. Kalau kamu tolak dia, udah bapak kamu. Nggak usah komplain gue. Gue tahu kenal banget sama Ines ya. Lu duduk diam, terus bukan siapa-siapa di sini. Gue ikut gua. Sini. Nes. Gue udah cukup tahu kebusukan lu di belakang gue. Sekarang lu mau ngapain aja, sama siapa aja, di mana aja, gue nggak bakal ikutin lu. Dan gue nggak bakal campur tangan mikirin lu lagi. Basi tau gak? Tuh, pacarin tuh cowok. Aku bener-bener gak nyangka waktu itu dia tiba-tiba bilang putusin aku. Jujur, aku ngerasa sakit hati waktu itu. Aku kecewa sama keputusan Miri. Aku benar-benar masih cinta sama dia. Aku masih cinta. Tapi aku bisa bilang apa coba? Masalah ini jadi ribet banget buat aku. Masih ada Miko yang mau nemenin aku. Masih ada dia yang bisa buat aku tenang. Sore itu aku lagi asyik ngobrol sama Miko. Tiba-tiba aja aku dilabrak sama seorang perempuan. Ini udah pantai. Di mana ya?
suka alam-alam gitu, aku nggak suka kalau kamu gitu kayaknya gimana. Bilangnya apa tadi? Meeting kan? Ini apa-apaan? Sekarang jelasin. Sekarang kamu yang jelasin aku ya. Kamu bilang kamu nggak punya istri, nggak punya pacar. Ini apa? Perempuan ini istrinya. Dia minta supaya aku nggak ganggu dia lagi. Sumpah. Sumpah. Di situ rasanya hatiku sakit banget. Aku remuk. Selama ini aku udah dibohongin sama Miko. Dia malah ninggalin aku di situ. Apa ini karma buat aku? Karena aku ngianatin diri. Aku nyesel. Aku sadar sikap aku ini salah dan gak pantas buat diri aku. Aku harus minta maaf sama Berry. Seenggaknya permintaan maaf itu mungkin bisa bikin hati sedikit lebih tenang. Iya, Mbak. Mbak Mary mana? Silakan duduk dulu, Mbak. Enggak, aku nggak butuh duduk. Kamu masih ada hubungan apa sih sama dia sebenarnya? Ya, saya tuh hanya rekan kerja, Mbak. Saya tuh udah berkeluarga, udah punya anak dua loh. Lihat kelakuan kalian berdua. Udah lah, Mbak. Pak Berry sekarang sudah nggak kerja di sini lagi. Balas dendam tidak akan pernah memberikan manfaat apapun bagi kehidupan kita. Yang ada justru kehidupan kita semakin terjerumus ke dalam lubang permasalahan yang semakin besar. Begitulah yang dirasakan Ines saat ini. Tidak hanya kehilangan kekasihnya, Ines pun dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa selingkuhannya telah mengecewakan dia. Pemirsa, segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Percayalah, hanya dengan berpikir positif, niscaya kehidupan kita akan menjadi bahagia. Ya, Mbak. Mbak Mary mana? Silakan duduk dulu, Mbak. Enggak, aku nggak butuh duduk. Kamu masih ada hubungan apa sih sama dia sebenarnya? Aku ingin tahu sebenarnya apa hubungan dia sama Berry. Tapi penjelasan dia tuh malah bikin aku terpukul. Ya, saya tuh hanya rekan kerja, Mbak. Saya tuh udah berkeluarga, udah punya anak dua loh. Lihat kelakuan kalian berdua. Udah lah, Mbak. Pak Berry sekarang sudah nggak kerja di sini lagi. Di situ aku sadar kalau selama ini Berry itu jujur sama aku. Sumpah. Sumpah aku seperti jadi orang yang paling jahat. Aku benar-benar tega sama dia. Maksudnya? Iya, udah keluar, nggak kerja di sini. Udah nggak kerja di sini? Iya, soalnya dari perusahaan melihat kalau Pak Berry itu ternyata sudah tidak konsisten lagi dalam bekerja. Terus ditegur juga sama atasan dari direksi. Kemudian dilihat Pak Berry memang suka mabuk, terus di kantor suka tidur, datang telat. Gitu, Mbak. Dan yang buat aku jadi sesak lagi adalah waktu tahu kalau dia keluar dari tempat kerjanya gara-gara aku. Gimana? Jadi semuanya yang aku lihat kemarin itu, Mbak, kalau kita kerja tuh udah biasa, Mbak. Kita pegang tangan tuh udah biasa. dia keluar dari kerjanya gara-gara aku.
Berry stres. Berry stres putus dari aku. Aku cuma bisa nangis waktu itu. Apa sih yang udah aku lakuin sama Berry? Aku jahat banget. Benar-benar nyesel semuanya. Gara-gara semua pikiran burukku tentang Berry, semuanya jadi kayak gini. Jadi berantakan semuanya. Aku tuh udah bikin hidup dia jadi kacau. Aku ini berdosa. Aku benar-benar nyesel semuanya. Gara-gara semua pikiran burukku tentang Berry, semuanya jadi kayak gini. Jadi berantakan semuanya. Kemana sih? Aku ingin menebus semua rasa salahku. Tapi dengan apa? Apa yang harus aku lakuin? Haruskah aku tetap diam dengan perasaan bersalah yang akan menghantuiku seumur hidup? Ataukah aku harus mencari Berry dan meminta maaf dengan harapan dia mau balik kepada aku?